AA yang mana saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yang mana tinggalnya juga tidak jauh dari yang mana korban, tinggalnya juga tidak jauh dari rumah korban, ataupun si tersangka AA sudah menyetubuhi korban sebanyak 22 kali. Menyetubuhi korban ini pengakuan sebanyak 22 kali. Sudah ini pengakuan langsung dari disetubuhi mulai dari usianya 22 kali sebelum dewasa, pada saat usia mulai dari usianya 10 sebelum dewasa sampai usianya menginjak dewasa di saat usia 18 tahun, sampai usianya menginjak dewasa di saat usia 18 tahun, sampai dengan saat ini si korban sudah hamil 22 kali sampai dengan saat ini, yang mana korban hamil masih mengalami trauma, yang mana korban sekarang seorang wanita ditemukan tak bernyawa di dalam rumah kosong kawasan Kecamatan Pontianak Pontianak Selatan. Saat ini jasad wanita yang ditemukan di lantai dasar rumah 3 lantai yang saat ini jasad wanita yang ditemukan di lantai sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian dari Satreskrim. Kabarnya sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Pontianak. Rekan wartawan dari Tribun Pontianak ada Ferianto yang akan menyampaikan laporan wartawan dari Tribun Pontianak. Ferry. Ada Ferianto yang selamat siang dia. Lengkapnya. Ferianto, bisa Anda ceritakan bagaimana selamat siang dia. penemuan jasad wanita ini? Ferianto, bisa Anda ceritakan bagaimana informasi penemuan awal jasad wanita ini? Berawal dari untuk informasi penemuan awal jasad wanita itu berawal dari ada warga yang tinggal pada saat melintas di bangunan melihat seperti ada melintas di bangunan seseorang dalam seperti ada awalnya itu ragu seseorang dalam bahwa jasad warga awalnya itu ragu, ternyata itu merupakan jasad seorang wanita yang memang warga ternyata warga itu merupakan jasad melapor wanita yang memang melakukan semuanya kepada pihak RT dan warga lainnya dia melakukan pertemuan saat RT mengecek RT dan warga lainnya dia warga pada saat yang tinggal berada tepat di sebelah lokasi atau bangunan kosong tersebut dia tinggal berada tepat di sebelah lokasi atau bangunan kosong tersebut dia. Ini Ferry informasinya. Berarti siapa korban yang ditemukan ini Ferry informasinya? Kalau untuk dari seorang lansia RT yang tinggalnya berada merupakan seorang lansia berinisial A yang tinggal kosong ini dia. Sebelah lansia kemudian 3 lansia yang kosong ini dia. Itu memang tinggal berdua saja di kediamannya itu 60-an tahun sama suami memang tinggal berdua saja di kediamannya itu sama suami yang mengalami stroke ya. Oke, lalu bagaimana saat itu posisi atau keadaan jasad saat ditemukan? Ferry, lalu bagaimana sudah ada informasi juga atau keadaan jasad saat apakah ada kejanggalan? Apakah sudah ada informasi juga terkait apakah ada kejanggalan dari jasad korban dari pemeriksaan kepolisian? Nah, memang pada saat juga adanya kejanggalan pada korban karena pada saat korban kejanggalan oleh warga korban itu pada saat korban itu di dalam warga bangunan lantai 3 ini itu dalam rumput di dalam bangunan lantai 3 ini pada bagian dadanya dia. Nah, korban untuk bangunan berdarah pada bagian dadanya dia. Di dalam bangunan itu membangun 3 lantai yang memang dipergunakan dahulu di dalam bangunan itu membangun 3 lantai yang memang dipergunakan dahulu masyarakat walet pergunakan jadi sudah tidak masyarakat kosong masker itu di dalamnya sendiri memang sangat kosong seperti gudang itu di dalamnya sendiri itu memang sangat berat. Korban ini berada di dalam lantai banyak sampah berserakan. Korban ini berada di dalam lantai bangunan ini tidak ada di lantai 2 atau bangunan 3 tidak ada pada saat lantai 2 atau lantai 3 melakukan olah TKP pada Kapolres Pontianak Polres Andi menyampaikan bahwa ada kejanggalan pada kematian yang bersampaikan dia ada kejanggalan pada lalu apakah sudah ada informasi terkait update penyelidikan kepolisian? Lalu apakah sudah ada informasi terkait update penyelidikan kepolisian saat ini? Ferry, untuk jasad korban sendiri sudah dilakukan dari saksi ya, tapi Pontianak jadi pihak saksi masih menunggu juga kepolisian dari saksi jadi pihak saksi itu masih menunggu korban dia otopsi dari pihak kedokterannya. Tribuners, rekan Ferianto juga sudah sempat mendapatkan keterangan terkait kasus penemuan jasad wanita ini kepada Kapolres Pontianak Kombes Pol Andi Herindra dan juga kepada Kapolres Pontianak Kombes Pol Andi Herindra dan juga ketua RT setempat Simon. Berikut selengkapnya. Pak, ini apakah memang warga Bapak? Dan inisialnya siapa sih Pak? Namanya Pak? Pak, ini apakah memang warga Bapak?
Dan Welimgek namanya Apa? Welimgek Dari ibu. Welimgek Apa? Welimgek usianya kira-kira berapa sih Pak? Enggak ada, dia udah 60-an Pak ya. Kesehariannya usianya kira-kira berapa sih Pak? 60-an Pak ya. Kesehariannya seperti apa Pak? ya sama-sama aja. Untuk pihak keluarga dari almarhum apakah di sini juga Pak? Untuk pihak keluarga dari almarhum ini di sini juga. Rumahnya di mana Pak? Dia cuma berdua aja sama Kalau untuk yang bersangkutan korban rumahnya di mana? Terakhir kali terlihat kapan sih Pak? Kalau untuk yang bersangkutan korban sendiri itu terakhir kali terlihat kapan sih Pak? masih dalam katanya sih enggak. Yang warga sini Dan untuk tadi yang menemukan pertama kali siapa Pak? 2 hari warga di belakang sini. Dan untuk tadi yang menemukan pertama kali siapa Pak? Pertama kali ditemukannya itu Pak? Mereka ragu apa Melihatnya seperti apa Pak? Pertama kali boneka apa ditemukannya itu Pak? manusia. Jadi mereka ragu apa saya datang lokasi boneka apa manusia. Jadi Dan pada saat posisi ditemukan tadi sama warga itu posisi seperti apa sih Pak? Telungkup atau pada saat posisi ditemukan tadi sama warga itu posisi seperti apa sih Pak? Telungkup atau telungkup? dia agak Ada bercak-bercak darah Pak di sekitar lokasi? Di bagian mana Pak ya? dadanya deh. Ada bercak-bercak darah Pak? Di wajah ada juga Pak? Kayaknya sih. Di bagian mana Pak ya? Gedung ini sendiri itu apa? Tidak ada. Di wajah ada juga Pak? Digunakan untuk wallet kemarin. Cuman Gedung ini masih sendiri lagi itu udah apa? lama. Udah hancur. Ini dipergunakan Nah, untuk kapan wallet. terakhir Bapak jumpa sama Masih lagi korban? udah lama. Udah hancur. Korban sih sering Nah, jalan-jalan. kapan terakhir Bapak jumpa sama korban? Ada 3 hari lalu ada. Sering jalan-jalan di gang Sehat. ini. Kapan terakhirnya? Ada 3 hari lalu ada. Sehat orangnya sehat. Sehat. Masih sehat. Orang tadi pukul Sehat 12 orangnya sehat. kami terima laporan dari masyarakat orang tadi pukul 12 kami terima laporan dari masyarakat ditemukan jenis satu kelamin perempuan jenazah yang diduga usia perempuan 60 tahun kelamin perempuan kami masih mendalami dan usia korban dan 60 tahun kematiannya kami masih mendalami dugaan sementara korban dan ada ketidakwajaran ada saat kematian yang bersangkutan sementara mohon waktu untuk ketidakwajaran ada saat kematian yang bersangkutan kami mohon waktu untuk ya tadi kami lihat sepintas ada darah ya ada darah masih kita dalami ya tadi kami lihat nanti untuk lebih tepatnya nanti hasil visum atau otopsi yang akan menentukan nanti untuk lebih tepatnya nanti hasil visum atau otopsi yang Diketahui Pak warga mana Pak? orang sini kalau menurut Bersangkutan pengakuan dari diketahui Pak saksi, warga ya, mana? orang sini kata orang sini pengakuan dari tinggal di sini ya bahkan ada orang sini orang sini ya sudah dilakukan tadi malam suaminya apa namanya korban kemarin sore terakhir ketemu dengan kemarin masih ketemu sore suaminya kemarin sore ketemu sama suaminya dan dia izin mau keluar sebentar tapi sampai hari ini ketemu sama suaminya dan dia izin mau keluar sebentar tapi sampai hari ini tadi tidak ketemu belum tahu masih kita dalami Tapi untuk yang korban tersebut belum tinggal di situ ya. Tapi untuk yang sementara korban tersebut bukan tinggal di situ ya sebenarnya tapi bukan rumah kosong. sementara Itu TKP merupakan rumah kosong ya tapi bukan rumah kosong. Itu TKP merupakan rumah kosong ya Pak. Inisial korban Pak. Izin, Pak. saudari ya kalau nggak salah Inisial korban Pak. dalamin ya kami nggak mau berspekulasi artinya nanti dia karena kami masih dalamin ya kami nggak mau berspekulasi artinya nanti dia karena duga itu sebagai suaminya yang itu masih belum memastikan makanya kita duga itu sebagai suaminya ya itu masih belum memastikan makanya kita ataupun saudara-saudara yang lain apa benar verifikasi dengan keluarganya ataupun saudara-saudara yang lain apa benar Kita jeda korban lagi itu Tribuners dan akan keluarganya. kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update. Kalau saya sendiri di unit 37 ini kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai saya ada penggerbekan apa-apa Ini aku nggak ngerasa itu atau kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini Korea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa gitu case. ya tukang Korea saya baca ya pernah baca ya jadi kalau gitu ya tukang Korea saya baca ya Anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau Dijadikan sebagai tersangka. ini kita bicara yang di luar kasus hukum Kalau dengan hujan shower, ini kita bicara yang di luar kasus jelas hukum dengan ada hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan atau berbahaya itu yang Kak. biasanya Jadi terjadi pada mulai artinya terjadinya berbahaya itu Kak lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan menurut saya tanah diambil memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal
berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Bang Arif di strategi? Ya, kalau saya sendiri di unit 37 ini, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya dapat menyebutkan atau apa Ini aku nggak ngerasa itu penangkapan atau Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini Korea atau di Kamboja itu ada beberapa tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa gitu ya, tukang ya, saya baca ya, pernah baca ya. Jadi kalau gitu ya, tukang ya, saya baca ya, pernah baca ya. Anak ini dijadikan sebagai tersangka banget. Ya, kalau dijadikan sebagai tersangka. ini kita bicara yang di luar kasus ya. Kalau Dengan hujan shower. ini kita bicara yang di luar kasus jelas Komando ya. dengan ada hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan apa Berbahaya itu yang Kak. biasanya Jadi terjadi pada mulai artinya terjadinya berbahaya itu Kak, lembekan. Nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya Untuk penetrasi. memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil. Memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Bang Arif di strategi? Ya, kalau saya sendiri di unit 37 ini, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya dapat menyebutkan atau apa Ini aku nggak ngerasa itu penangkapan atau Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini Korea atau di Kamboja itu ada beberapa tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa gitu ya, tukang ya, saya baca ya, pernah baca ya. Jadi kalau gitu ya, tukang ya, saya baca ya, pernah baca ya. Anak ini dijadikan sebagai tersangka banget. Ya, kalau dijadikan sebagai tersangka. ini kita bicara yang di luar kasus ya. Kalau dengan hujan shower. ini kita bicara yang di luar kasus Komando ya. Dengan ada hujan shower yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan apa Berbahaya itu yang Kak. biasanya Jadi terjadi pada mulai artinya terjadinya berbahaya itu Kak, lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi Terima akan kasih sulit. Anda masih menyaksikan live update. Dok, saya Kita ini- menuju informasi berikutnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live kabar update. mengenai Kita adanya menuju kebocoran informasi data berikutnya. guru dan pegawai Beredar SMA kabar dan mengenai SMK adanya negeri kebocoran di data Kabupaten guru dan Tangerang. pegawai SMA Menurut dan informasi SMK yang beredar negeri bahwa di data Kabupaten tersebut berisi Tangerang. nama, Menurut alamat, informasi yang nomor beredar telepon, bahwa data nomor tersebut induk berisi kepegawaian nama, atau NIK, alamat hingga nomor nama ibu telepon, kandung. nomor induk Selengkapnya akan kepegawaian disampaikan atau rekan NIK, jurnalis dari Tribun hingga Banten nama ibu ada kandung. Ahmad Tajudin. Selengkapnya akan Yang disampaikan kini rekan sudah terhubung jurnalis dari bersama Tribun kami. Banten Halo ada rekan Ahmad Tajudin, Tajudin yang kini sudah terhubung bersama Halo, kami. rekan Dea. Halo rekan Bisa Tajudin. Anda jelaskan lebih detailnya mengenai informasi rekan Dea. kebocoran data guru di Bisa Anda Kabupaten jelaskan Tangerang lebih ini? Detailnya mengenai informasi kebocoran rekan data Dea. guru di Kabupaten Menurut Tangerang ini. informasi yang beredar bahwa telah terjadi kebocoran data guru, menurut informasi yang beredar bahwa telah terjadi kebocoran data maupun SMAN di Kabupaten Tangerang, di mana kebocoran data yang dimaksud yaitu diduga data milik Tangerang, dan di mana kebocoran data yang dimaksud yaitu diduga data milik Kabupaten Tangerang tersebar di laman internet yang bisa diakses oleh masyarakat Tangerang, di mana data tersebar di laman internet yang isi nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kepegawaian, nama, alamat, nama ibu kandung, nomor induk kepegawaian dan Lalu apakah juga sudah ada yang nama tindakan yang ibu dilakukan kandung oleh ya. Dindikbud Provinsi Lalu Banten apakah saat sudah ada mengetahui yang adanya tindakan yang kebocoran dilakukan data oleh ini? Dindikbud Provinsi Baik. Banten saat Menurut mengetahui informasi adanya yang diterima kebocoran Tribun data Banten ini. dari Kabid Humas Polda Banten, menurut informasi yang diterima Tribun Banten, di mana dia menyampaikan bahwa Dinas Dindikbud Provinsi Banten telah Dinas tim Subdit Cyber dan telah melakukan koordinasi dengan Polda Banten. Tim mana koordinasi tersebut yakni untuk mencari tahu Polda Banten siapa dalam dari penyebar data pribadi yang diduga milik guru, siapa dalam para SMK dan SMI yang diduga milik guru, di Kabupaten Tangerang, para SMK dan Lalu bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian mengenai kasus kebocoran data guru tersebut? Bagaimana tanggapan dari pihak
pihak kepolisian mengenai kasus kebocoran Menurut Sinta data sendiri guru tersebut. dikarenakan masalah tersebut konteksnya merupakan menurut Sinta sendiri dikarenakan masalah tersebut konteksnya merupakan Subdit Cyber Polda Banten telah melakukan penyelidikan sehingga tim Subdit Cyber Polda Banten berkaitan dengan adanya kebocoran data atau ilegal penyelidikan itu berkaitan dengan adanya kebocoran data. Sementara upaya yang dilakukan sendiri Sinta menjelaskan bahwa Sinto menjelaskan bahwa saat ini Polda Banten bersama dengan mencoba merecovery sistem pengamanan si Banten data yang masuk, mencoba merecovery sistem pengamanan si Banten sendiri yang masuk. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak. Selanjutnya penyidik akan mengelola pemeriksaan yang ada pihak-pihak menyebarkan diduga pengelola informasi yang telah menyebarkan Tribuners, tadi juga rekan Tajuni sudah meminta keterangan Kabid Humas Polda Banten. Tadi juga rekan Tajuni sudah meminta keterangan masalah ini. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Terkait masalah ini, berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Maka kami menyampaikan pendidikan provinsi pada koordinasi juga pejabat menyampaikan benar pendidikan ada koordinasi dari pejabat yang kemudian das pendidikan berdiskusi dengan teman-teman dari yang kemudian dari subdit diskusi dengan direktorat dari subdit khusus dari subdit cyber direktorat subdit khusus milik pemerintah teksnya karena ini telah dilakukan publik penyelidikan awal maka terkait dilakukan kebocoran penyelidikan awal ilegal terkait dengan terhadap bocoran laman milik pemerintah ilegal akses Ditres terhadap Polda Banten laman milik pemerintah upaya bersama dengan Ditres Provinsi Polda Banten adalah untuk upaya bersama dengan sistem pengamanan adalah untuk data yang masuk sistem pengamanan kewenangan kelompok data penguasa yang masuk dalam pendidikan provinsi kewenangan atau pengawasan itu disarankan kepada pendidikan provinsi masyarakat. Nah untuk itu konflik disarankan atau tidak mengakses masyarakat laman-laman yang tidak beredar atau tidak mengakses laman tersebut laman-laman yang sudah beredar. Jadi bisa berbahaya dengan laman tersebut keamanan dari masing-masing. Jadi bisa berbahaya dengan sistem keamanan dari masing-masing pribadi yang angkat gadget yang kemudian di pribadi yang penyelidik akan melakukan pemeriksaan terutama kepada penyelidik akan mengelola informasi dan dokumentasi terutama kepada pejabat pengelola informasi dan dinas pendidikan itu sendiri. Pemerintah juga bisa kami sampaikan dinas pendidikan beredarnya informasi kebocoran data kami sampaikan salah satu dinas di beredarnya informasi kebocoran data dari salah satu dinas di Provinsi Banten. Terima kasih. Tribuners, pemerintah kembali memperbaharui syarat perjalanan udara domestik melalui surat edaran Kementerian Perhubungan. Perjalanan udara domestik melalui surat edaran Kementerian Perhubungan. Kemudahan syarat yang tercantum tahun 2021. Kemudahan syarat internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros meningkat. Bandar Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros Hidayat. Wartawan dari Tribun Timur yang sudah tersambung bersama kami. Wartawan dari Tribun Timur yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Nurul, bagaimana persyaratan penerbangan terbaru ini di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin khususnya? Kemudahan yang diberikan baik berdasarkan surat perjalanan terbaru ini ada kemudahan yang diberikan jika pada aturan sebelumnya masyarakat yang ingin terbang menuju daerah pada aturan sebelumnya masyarakat yang ingin terbang menuju daerah Bali dari Jawa dan Bali wajib menyertakan tes PCR walaupun telah melaksanakan itu wajib menyertakan kedua. Namun di aturan terbaru ini masyarakat yang ingin menuju Jawa dan Bali dan area masyarakat yang ingin menuju Jawa dan Bali terbang dan area rapid antigen lainnya yang jelasnya telah sudah bisa terbang tahap kedua rapid antigen di masyarakat yang baru telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua sementara bagi masyarakat itu masih wajib untuk menyertakan tes PCR. Sementara itu masih wajib pelaku perjalanan yang ingin melakukan perjalanan sementara untuk pelaku perjalanan yang ingin melakukan perjalanan menuju serta Jawa menuju 1 dan 2 lainnya dan Bali sudah bisa terbang 1 dan 2 dengan melampirkan surat antigen saja walaupun terbang baru melakukan hanya dengan melampirkan surat antigen saja walaupun apakah anak umur 12 tahun sudah diizinkan juga untuk menggunakan moda transportasi udara? Sudah diizinkan juga untuk menggunakan moda transportasi udara. Nurul. Masih tidak sebelumnya pada aturan sebelumnya, namun dalam aturan terbaru ini sudah tidak diperkenankan dan diizinkan. Namun dalam aturan terbaru ini sudah dibaca harus sudah diizinkan untuk terbang oleh orang tua. Hanya saja harus
yang dibuktikan dengan kami keluarga tua, dan untuk anak umur 12 tahun yang dibuktikan tidak diwajibkan keluarga vaksin, dan untuk anak umur 12 tahun ini tidak diwajibkan untuk vaksin, surat antigen bagi mereka yang ingin terbang, persyaratan seperti surat antigen bagi mereka wilayah terbang Jawa dan Bali, dan area antigen wilayah di luar Jawa dan Bali, rapid PCR bagi mereka yang ingin bagi Jawa dan Bali, atau rapid PCR bagi mereka yang ingin menuju Jawa dan Bali. Rekan Nurul, berdasarkan pantauan Anda bagaimana dampak ini dari persyaratan penerbangan terbaru terhadap jumlah penumpang dampak ini dari persyaratan penerbangan terbaru terhadap jumlah penumpang sendiri? Dari pantauan langsung Tribuners ini sudah melihat adanya dari pantauan langsung masyarakat yang mulai melihat adanya geliat melakukan masyarakat yang mulai transportasi udara ini. Bahkan diakui oleh ADM Transportasi Imade Darmawan ini, bahkan diakui oleh ADM penumpang meningkat Imade Darmawan ini dikatakan bahwa hanya berkisar 19 ribuan per hari, ini meningkat menjadi 5.000 ribuan per hari, ini meningkat juga menjadi 22.220 pergerakan itu jumlahnya juga meningkat sudah di kisaran 220 pergerakan pesawat per harinya, dengan Surabaya, Kendari, Yogyakarta, Sorong dan Manokwari, Jakarta, Surabaya, Kendari, Yogyakarta. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Tribuners bersama manajer Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, ada Imade Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, ada Imade Darmawan, dan juga calon penumpang tujuan Jakarta Muhammad Agus lengkapnya. Yang sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan yang November tahun ini yang diterbitkan surat edaran nomor 96 tahun 2021, ada pemudahan nomor 66 calon penumpang pesawat udara, ada pemudahan yang menyatakan di mana pesawat udara perjalanan antar yang menyatakan di mana atau perjalanan antar menuju Jawa dan Bali, Pulau Jawa dan Bali, kemudian keluar menuju Pulau Jawa dan Bali, kalau sudah vaksin dan Bali itu pertama itu kalau sudah vaksin melengkapi pertama dengan itu wajib tes PCR dengan yang berlaku selama 3 hari dari tes PCR yang berlaku selama 3 hari. Kalau calon penumpang itu sudah melakukan vaksin dosis 2, kemudian kalau calon penumpang itu bisa melampirkan vaksin dosis 2 itu dengan bisa melampirkan antigen kesehatan yang diambil dengan tes antigen. Ada yang diambil penumpang yang memang tidak sesuai. Ada beberapa penumpang yang memang terus kita arahkan tidak sesuai. Ini kesehatan pelabuhan. Terus kita hanya kalau penumpang yang tidak sesuai ini kesehatan pelabuhan. Apa namanya biasanya kalau siapa yang tidak sesuai dengan ditolak untuk apa namanya persyaratan perjalanan penerbangan ditolak untuk sampai saat ini belum ada sanksi perjalanan, memang kita filternya di depan. Untuk sampai saat ini belum ada sanksi perjalanan, memang kita filternya di depan sebelum itu masuk. Pak, terkait dengan aturan yang masih sering berubah-ubah, Pak, bagaimana Pak dengan pergerakan terkait dengan aturan yang masih sering berubah-ubah, Pak, bagaimana Pak dengan pergerakan penumpang sendiri di bandara, Pak? Aturan Alhamdulillah dengan adanya aturan terbaru ini penumpang sudah mulai bergeliat ini dan penumpang sudah mulai lonjakan bergeliat dan dimunculkan sedikit lonjak, ada sekitar 30% yang meningkat dari ada sekitar 30% meningkat dari ini rencananya mau kemana Pak? Jakarta, Pak. Mau ke Jakarta. Di Makassar kerja ya? Rencananya mau kemana Pak? Jakarta, Pak. Mau ke Jakarta. Gimana Pak dengan ada aturan penurunan harga PCR lagi? Ya, alhamdulillah sih. Gimana Pak dengan ada aturan penurunan harga PCR lagi? Ya, alhamdulillah sih. Jadi kita kemarin kampung jadi enak melakukan begitu. Vaksin pertama itu PCR, vaksin kedua vaksin pertama itu PCR, kedua setiap pola. Sekarang ini mau PCR ya Pak? Bukan, kita antigen pola. Oh, sekarang ini mau PCR ya vaksin kedua? Bukan, kita antigen. Informasi berikutnya datang dari Kalimantan Utara. Dari data informasi berikutnya datang dari Kalimantan Utara. Sejak Kamis 4 November hingga Jumat 5 November 2021, sejak Kamis 4 November masih bertahan di angka 23 pasien. Sementara itu aktif masih bertahan di angka 23 pasien. Sementara itu masyarakat sudah mulai dilonggarkan.
PPKM level masih tetap ada pembatasan masyarakat sudah mulai dilonggarkan, namun masih tetap ada pembatasan jumlah orang disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Ada informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang kini sudah bergabung bersama kami. Felis, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk situasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan? Bagaimana untuk situasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan ini saat memang ini? kasus COVID-19 di Nunukan Kalimantan Utara. Tribunnews 2 hari belakangan ini memang kata lain COVID-19 di Nunukan Kalimantan Utara selama 2 hari dengan kata lain bahwa tidak dari data infografis COVID-19 kabupaten di Nunukan sejak Kamis dari data infografis COVID-19 kabupaten di Nunukan 3 pasien. Sejak Kamis hingga sementara itu kemarin sembuh bertahan di angka 6.053 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak bertahan di angka 6.053 orang dan kasus dari dunia keterangan banyak berbicara pada kecepatan penanganan COVID-19 Aris dari Yono mengatakan berbicara memang kecepatan penanganan COVID-19 Aris lokal di Nunukan mengatakan bahwa 2 minggu belakangan ini terbilang sangat rendah lokal di Nunukan dan 2 minggu belakangan ini terbilang sangat rendah masyarakat dan beberapa kegiatan di tempat umum aktivitas kemudian dilonggarkan begitu dia beberapa kegiatan di tempat untuk umum angka positif rate sendiri terakhir di Kabupaten Nunukan bagaimana? Untuk angka positif rate sendiri terakhir di Kabupaten Nunukan bagaimana? 0,8% dan positif rate sendiri terakhir itu 0,0 dari keterangan Arisyono dan angka di bawah 1% terbilang dari keterangan Arisyono stabil angka di bawah 1% penyebaran terbilang oleh sendiri gitu dia stabil atau Felis, apakah selama ini ada kasus positif yang disumbangkan oleh pekerja migran Indonesia yang menyebar di wilayah Kabupaten pekerja migran Indonesia yang menyebar di wilayah Kabupaten Nunukan? Belum lama ini ada sekitar jadi dari 16 migran Indonesia yang belum lama ini masih ada sekitar 16 PMI ditambah 6 kasus migran Indonesia yang terkonfirmasi sumbang dari warga negara Indonesia ditambah 6 kasus dari jadi totalnya ada dari warga negara Indonesia non prosedural kemudian terkonfirmasi totalnya ada 22 dan sudah sembuh yang sisa 8 pasien yang masih positif masih dirawat di RSUD sudah sembuh. Namun untuk mencegah penyebaran meluasnya masih dirawat di kasus positif tersebut namun untuk mencegah penyebaran meluasnya lokalisir kasus positif tersebut setiap PMI atau pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia itu PMI atau pekerja migran Indonesia yang secara mandiri dari Malaysia itu secara mandiri di Rusunawa begitu tidak ada penyebaran terakhir Felis terkait dunia pendidikan di Nunukan sendiri bagaimana sejauh ini untuk pelaksanaan dunia pembelajaran tatap muka terbatas di bagaimana sejauh ini untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sana? Sejak 1 bulan yang lalu pembelajaran tatap muka ini memang masih dalam tahap sejak 1 bulan yang lalu dari masing-masing hingga hari ini memang masih dalam dinas pendidikan laporan dari masing-masing diri sampai sekarang belum ada dinas pendidikan namun dari keterangan sempat masuk diri sehingga belum bisa dilakukan evaluasi namun dari keterangan Arisyono tersebut masuk sehingga belum bisa dilakukan sama dinas namun dari Arisyono Kaltara dalam waktu dekat evaluasi bersama dinas kesehatan PTM terbatas Kaltara namun belum bisa ditambah evaluasi pelaksanaan mengenai PTM terbatas ini hanya namun belum bisa diterajat juga apakah juga bahkan SD evaluasi ini hanya untuk tingkat SMA sederajat. Baik, terima kasih rekan Felis jurnalis Tribun Kaltara melaporkan langsung dari Nunukan. Selamat kembali bertugas. Tribun Kaltara melaporkan langsung dari Nunukan. Selamat kembali bertugas. Sebuah dam truk mengalami kecelakaan di Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS Nusa Tenggara Timur. Truk dam itu mengangkut rombongan pernikahan dari Dusun Poti Desa Kabupaten Kupang. Sebanyak 5 orang tewas dalam insiden ini. Kabupaten Kupang lebih detailnya 5 orang tewas bersama kami rekan wartawan dari Pos Kupang. Mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari laporan lengkapnya. Ada Ray Rebon yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Ray Rebon. Rekan Ray, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini? Bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini? Selamat sore Tribuners, dapat saya informasikan bahwa kronologi atau awal kejadian saya informasikan bahwa kronologi atau awal kejadian maut yang menewaskan 5 orang terjadinya kecelakaan mengalami yang menewaskan 5 orang dan ringan itu berawal mengalami luka rombongan luka ringan akan berawal saat sungkan para rombongan acara melangsungkan yang acara adat yang desa acara adat di Polwano atau desa TTS. Dalam Polwano itu mereka berawal dari kampung dalam
kejadian itu mereka berawal dari desa Kampung Nun Mafo atau dusun Kecamatan Mati, desa Timur atau Nun Mafo Kupang. Mereka berawal dengan timur atau mobil Kupang. Mereka berawal dengan mobil banyak warga atau rombongan itu sebanyak dengan banyak 36 orang warga atau rombongan itu mereka berawal dengan 36 orang jalan yang lumayan. Mereka berawal dengan mereka mengambil jalan yang lumayan sehingga keluar di arah Bena atau mereka mengambil jalan pintas sehingga keluar di awal perjalanan atau tepatnya di TTS atau jaraknya 1 perjalanan mobil sudah mengalami oleng atau jaraknya 1 kilo mobil sudah mengalami oleng dan sempat rombongan pun mengatakan atau dan sempat rombongan pun mengatakan supir supaya lebih berhati-hati atau mengurangi kecepatan lajunya mobil tersebut, lebih berhati-hati atau pun mengiyakan dan lajunya mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan pun mengiyakan dan sampai mereka melanjutkan kejadian dan sampai di lokasi kejadian tidak kecelakaan tersebut kecepatan mobil sopir pun tepat di jalan mengontrol akhirnya ban mobil dari mobil di jalan tersebut tidak berada lagi dalam posisinya, dari parkir dan mobilnya tersebut oleng tidak berada lagi dalam posisinya, maka kecelakaannya pun jadi oleng. Dalam insiden itu atau kecelakaan pun jadi sebanyak 5 insiden itu atau kecelakaan maut dari dusun sebanyak 5 warga tewas dusun dan Putih pun 16 tewas orang lainnya mengalami luka parah dan sebagainya lagi mengalami orang lainnya mengalami luka parah dan sebagainya lagi mengalami warga yang mengalami luka dari mereka 16 untuk informasi warga yang mengalami luka itu mereka masih untuk di informasi terakhir yang kami rawat di rumah sakit umum di Timur Tengah Selatan dan sebagainya di rumah sakit dirawat di Timur Tengah Selatan dan sebagainya lagi dan sebagainya sudah dipulangkan ke rumah demikian dan sebagainya sudah lalu bagaimana untuk kondisi terkini di lokasi kejadian pasca insiden kecelakaan itu? Kondisi terkini di lokasi kejadian pasca insiden kecelakaan itu? Sesuai dapat pantauan dari bahwa Kupang atau saya sendiri sesuai pantauan dari rumah duka atau di saya sendiri dusun Putih kecamatan Amawe rumah duka atau di rumah Putih kecamatan dari kelima jenazah ini mereka di rumah disemayamkan dari kelima jenazah ini mereka atau di gereja disemayamkan di ruang Siloam gereja atau sedangkan untuk sana di Siloam Putih sedangkan rumah duka atau di kampung duka pun terlihat sangat rumah duka atau di kampungnya pun keluarga terlihat dari banyak sepi dan datang banyak keluarga maupun dari banyak warga masyarakat yang datang melakukan memberikan melayat mereka pun tidak sanggup melakukan menahan air mata dan mereka pun sempat tidak sanggup kepergian dari kelima jenazah ini karena awal mereka menangisi kepergian dari kelima jenazah ini karena baik atau awal mereka tetapi mereka tidak menyangka hal baik atau hal cita-cita yang mereka peroleh itu banyak yang 5 orang yang meninggal dan yang mereka peroleh itu banyak yang dan orang yang meninggal dan informasi tambahan di dan rumah duka pun tambahan di akses komunikasi pun rumah duka pun akses tidak ada jaringan dan akses jalan maupun di akses tidak ada jaringan yang lain pun dan sulit jalan dari pihak keluarga maupun pihak kenalan tidak sulit sehingga dari pihak keluarga maupun pihak kenalan tidak dapat untuk berkomunikasi informasi yang didapat bahwa ada bayi yang menjadi informasi yang didapat bahwa ada bisa Anda ceritakan yang menjadi korban bagaimana untuk proses dari Anda ceritakan kecelakaan ini juga bagaimana untuk proses dari hukum kecelakaan ini berdasarkan informasi atau saya langsung bertemu dengan informasi ibu dari bayi yang selamat saya langsung bertemu dengan ibu dari bayi yang selamat awal mereka waktu awal mereka sungkan kegiatan adat bayi bersama ibunya dengan rombongan sungkan kegiatan adat ini dengan ibunya bayi bersama ibunya dengan rombongan di depan atau bayi ini dengan ibunya berada dengan tepat di depan setibanya mobil atau bersamaan dengan lokasi kejadian setibanya pun mulai di lokasi kejadian hilang kendali pun mulai oleng sehingga hilang kendali atau dengan mulai oleng sehingga sengaja bayi pun yang tidak sengaja langsung bayinya
sengaja atau terbuang yang tidak sengaja langsung sang bayinya dari tangan ibu sehingga terbuang, bayi pun langsung keluar dari tangan ibu sehingga ibu pun tidak menyangka langsung keluar dari ibu, dia tidak mobil, tidak menyangka bahwa anaknya akan selamat karena tidak menyangka bahwa anaknya itu terbuang, anaknya akan selamat karena dia tidak tahu bahwa anaknya itu terbuang tidak posisi yang mana dari kejadian tersebut atau tidak sehingga atau tidak dalam dari kejadian tersebut. Pasca kejadian tersebut ibunya pun dalam saat sadar dia langsung mencari ibunya, bayinya atau anaknya, sadar dia langsung anaknya tergeletak bayinya atau anaknya dan menemukan anaknya tergeletak di tumpukan pasir. Dan dia melihat bahwa anaknya pun dalam keadaan pasir sehat dan dia tidak mengalami bahwa anaknya pun dalam keadaan yang sehat. Baik, dan tidak terima kasih rekan Ray dan berikut akan kami tampilkan. Terima kasih rekan hasil wawancara rekan dan berikut akan kami tampilkan selaku korban dan juga hasil wawancara rekan bersama sebagai ibu dari bayi yang selaku korban dan juga Marece Nenu Hai sebagai ibu dari bayi yang selamat selengkapnya. Satu depan jadi begini, dia bangun sendiri. Kalau manusia koprol, jadi begini ya. Dia bangun sendiri. Kalau manusia koprol begitu. Di dalam ruang kementerian di dalam ada ya. Dapat jepit. Auto ada yang auto itu teguh dapat jepit. Auto ada yang auto itu teguh bang korban ya bahas dengan sadar satu orang metas begitu dia sadar tali itu sudah metas begitu dia tali besi yang lain di luar banyak orang datang dorong motor dan besi yang lain dong jadi banyak orang datang ini Pasonoro. Pasonoro. Di waktu yang kejadian itu kakak di belakang atau di depan? Di waktu yang kejadian itu kakak di belakang atau di depan? Dari sini sudah oto sudah lari lumayan kencang atau sampai di jalan? Dari sini sudah oto sudah lari lumayan kencang atau sampai di jalan? Oh kencang, siap. Karena buru. Terus siap. Tapi tidak ada luka kok? Tapi tidak ada luka kok? Om tuh langsung buang. Om tuh langsung buang. Ini berapa bulan? Biar sih. Ini berapa bulan? Biar sih. Waktu tahun kejadian jadi dia terbuang jadi sempat saya kokorin dia terbuang pakai tangan sempat saya kokorin saya palang dia pakai tangan kanan yang ada patah ini palang dia pakai jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan menyajikan berita pilihan lainnya. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan menyajikan berita pilihan lainnya selesai kita berikut. Kalau saya sendiri di unit 37 ini, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai penangkapan atau penggerbekan atau apa itu. Dulu aku nggak ngerti itu penangkapan atau penggerbekan. Difteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan difteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini Korea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa case. Anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka, ini kita bicara yang di luar kasus itu dengan hujan shower. Ini kita bicara yang di luar kasus itu dengan ada hujan juga yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan apa berbahaya itu Kak. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu Kak lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan menurut saya tanah diambil. Memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Kalau
saya sendiri di unit 37 ini kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai penangkapan atau penggerbekan atau apa Ini aku nggak ngerasa itu nangkap atau kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di urea atau di Kamboja itu ada beberapa anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka, ini kita bicara yang di luar kasus dengan hujan shower. Ini kita bicara yang di luar kasus dengan ada hujan juga, yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan apa berbahaya itu yang Kak. biasanya Jadi terjadi pada mulai artinya terjadinya berbahaya itu Kak lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan menurut saya tanah diambil, memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Mas Arif di Kalau saya sendiri di unit 37 ini kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai penangkapan atau penggerbekan atau apa Ini aku nggak ngerasa itu nangkap atau kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di urea atau di Kamboja itu ada beberapa anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau dijadikan sebagai tersangka, ini kita bicara yang di luar kasus dengan hujan shower. Ini kita bicara yang di luar kasus dengan ada hujan juga, yang biasanya terjadi pada jelas awal daerah hujan dan apa berbahaya itu Kak. Jadi mulai artinya terjadinya berbahaya itu Kak lembek. Jadi nah itu mulai artinya terjadinya perlembekan. menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan menurut saya tanah diambil, memang tidak mudah. Kalau misalnya Amerika Serikat tanah diambil, Rasulullah mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam 6 hari Syawal berpuasa di 6 hari Syawal. Oke, apa kabar Mas Arif Kalau saya sendiri di unit 37 ini kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai penangkapan atau penggerbekan atau apa Ini aku nggak ngerasa itu nangkap atau kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan kriteria berdarah. Jadi kita mengenal yang tidak berdarah, yang tidak berdarah tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini urea atau di Kamboja itu ada beberapa case, tapi kalau di urea atau di Kamboja itu ada beberapa berikutnya Tribuners. Anda masih menyaksikan live update kita menuju kabar berikutnya Tribuners. Merodo Utara, Kecamatan Tamamerodo, di Desa Kabupaten Majene Utara, Sulawesi Barat, terendam Kabupaten Majene, rumah warga. Sulawesi Barat, selain puluhan rumah terendam, jembatan penghubung antar dusun dan desa di Kecamatan Tamerodo antar dusun dan desa. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sulbar. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sulbar. Halo rekan Misbah, Misbah yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Misbah, sejauh ini apakah sudah diketahui terkait apa sebenarnya penyebab banjir ini terjadi di sana? Diketahui terkait apa sebenarnya penyebab banjir ini terjadi di sana? Betul sekali, betul sekali pada
kemarin sore tepatnya pada dusun di desa kemarin sore Tamero Utara ini di desa terendam banjir dan Tamero akibatnya puluhan rumah terendam banjir dan ada akibatnya puluhan rumah di mana terendam ada yakni dusun Lombongan di mana 3 dusun ini yakni dusun Lombongan, Pandeng dan dusun Kamerdama dan semuanya ini berada di desa Pandeng dan dusun Kamerdama dan semuanya ini berada di desa Majene. Penyebab ketiga dusun ini terendam banjir karena penyebab sungai ketiga dusun ini terendam banjir karena debit sungai di wilayah hujan yang cukup tinggi, debit air mengguyur wilayah kecamatan Tamero ini beberapa jam sehingga air wilayah sungai wilayah Tamero ini beberapa jam sehingga air puluhan rumah di sungai wilayah luap hingga merendam puluhan rumah di 3 dusun yang terendam banjir ini ada berapa rekan Misbah? 3 dusun yang terendam banjir ini ada berapa rekan Misbah? Rumah yang untuk sempat 3 terendam dusun air ini sendiri sedikitnya ada 50 untuk 3 dusun ini sendiri sedikitnya ada 50 rumah karena sungai ini banjir berada di sekitar permukiman warga tepatnya di desa berada di sekitar permukiman warga tepatnya di desa Talambalao dan berseberangan dengan desa Utara jadi pada saat berseberangan dengan desa air merembes jadi pada saat beberapa dusun di air merembes dan beberapa puluhan warga terendam dan diperkirakan air mencapai warga terendam dan diperkirakan air mencapai sekitar ini air sudah orang dewasa dan baik, terima kasih rekan Misbah jurnalis Tribun Sulbar melaporkan langsung dari Majene. Jurnalis Tribun Sulbar melaporkan langsung dari Majene. Informasi berikutnya, geliat sektor perikanan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dalam perikanan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dalam 2 bulan terakhir terus meningkat. Warga kelurahan ini sebagaimana yang diutarakan Kecamatan Maisa, warga satu di antara pelaku usaha perikanan tuna kategori lokal dan satu di antara pelaku usaha perikanan tuna kategori lokal Tribun Manado. Dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Tribun Manado, wartawan dari Tribun Manado akan disampaikan rekan Christian Bayangkere, wartawan dari Tribun Manado yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Halo, selamat sore rekan Dea dan Anda gambarkan geliat pelaku usaha perikanan jenis tuna gat lekal di Kota Bitung Provinsi Sulut saat ini, perikanan jenis tuna gat lekal di Kota Bitung Provinsi Sulut saat ini, Christian? Himpun, baik, dari informasi yang kami himpun, tangkap dari satu di antara untuk kategori lokal, tangkap jenis tuna dalam beberapa bulan kategori lokal memang menurutnya dalam beberapa bulan terakhir ini memang grade lokal menurutnya lumayan banyak ikan tuna grade lokal ini juga tidak menentu lumayan banyak beberapa faktor. Kondisi ini juga tidak menentu kerap dipengaruhi November hingga awal Oktober ini. Namun untuk selang waktu atau tangkapan ikan tuna yang awal Oktober ini dicari oleh nelayan ikan tuna yang ke perairan Maluku dan dicari oleh nelayan perairan di dekat perairan Maluku dan beberapa cukup banyak di dekat Kota Bitung berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, kemana saja Pak pemasaran berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun tangkapan ikan tuna ini, pemasaran penjualan hasil tangkapan ikan tuna ini? Baik, jadi untuk tangkap ikan lihat tuna di Kota Bitung itu sektor perikanan market pasarnya berbeda-beda dengan market pasarnya berbeda-beda dengan tuna itu sendiri dan untuk jenis ekspor tentunya tuna itu sendiri untuk jenis ekspor tentunya Jepang ada di negara di Asia lainnya beberapa untuk grade lokal ini dari penuturan Ardan Gala untuk grade lokal ini pelaku dari penuturan Ardan Gala tuna ini dijual ke Gorontalo pengusaha ikan tuna ini khususnya di pasar yang ada di Kota Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara di pasar yang ada di Kota Gorontalo dibawa dari Sulawesi Utara setiap hari kendaraan pickup dibawa dari Bitung wilayah menggunakan kendaraan pickup
ke Lalu apa saja yang biasanya dilakukan sebelum ikan tuna ini dipasarkan? Lalu apa saja yang biasanya dilakukan sebelum ikan tuna ini dipasarkan? Hasil para nelayan ini ditangkap. Jadi setelah ikan kemudian dibawa ke tempat para nelayan ini ditangkap, pengecekan, kemudian dibawa ke tempat istilah para pengecekan itu tempat ceker. Istilah ikan ini ditampung itu tempat ceker. Di tempat penampungan yang sudah ikan ini ditampung atau di tempat penampungan yang sudah diisi lalu sebelum dibawa atau dijual lagi ke Gorontalo, lalu sebelum dibawa atau dikeluarkan dari jual lagi ke Gorontalo penampungan atau itu satu persatu dikeluarkan dari kemudian dites penampungan atau menggunakan alat kualitas kemudian apakah masuk dalam kategori menggunakan alat reject kualitas bagus dan apakah masuk kategori yang kategori reject kemudian selain itu juga ada beberapa kategori yang dinilai dilakukan kemudian selain itu juga pada tahap ini berat dilakukan bobot pengukuran yang akan dijual ke pasar-pasar yang ada di Gorontalo ikan tuna yang akan dijual ke pasar-pasar yang ada di Gorontalo. Rata-rata ikan yang tuna yang didapat saat ini ukurannya di bawah rata-rata ikan tuna yang didapat ukurannya di bawah 50 kg dipasarkan secara lokal. Kategori untuk kategori yang dipasarkan secara lokal ukurannya bisa untuk kategori yang 60, 70, 80 bahkan ratusan kilo di atas di 60, 70, 80 bahkan ratusan kilo juga Anda saksikan ini di ekspor dan untuk perpengas juga Anda saksikan ini sebelum dijual juga dikemas dalam sebuah kemasan box atau sebelum dijual juga styrofoam yang dikemas dalam sebuah full box atau styrofoam yang diisi dan dibawa menggunakan mobil pickup sehari dan dibawa bisa 2-3 mobil sehari jika hasil tangkapan 2-3 mobil dan dalam jika hasil tangkapan atau stoknya banyak dan dalam sampai 35 ekor itu sekali jalan bisa sampai 35 ekor bawa ke sekali jalan setiap hari untuk dipasarkan lebih lanjut dibawa ke Gorontalo kan untuk dipasarkan lebih lanjut. Baik, Christian. Tribuners tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Tribuners tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara jenis tuna. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pelaku usaha perikanan jenis tuna. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Saya beli ikan tuna di Bitung terus ikannya saya bawa beli ikan tuna di Bitung terus ikannya saya bawa ke Gorontalo cari sesuatu lagi. Jadi berarti saya itu dengan cari sesuatu lagi hasil penjualan di Gorontalo. Ini ikan dari kapal sendiri atau hasil penjualan di Gorontalo? Ini ikan dari kapal sendiri atau kerabat? Ini punya orang ada juga misalkan kerabat sesuai sama rit daging sesuai itu harganya variasi ada itu harganya variasi dia perhitungannya per ekor atau kalau untuk cara belinya itu saya ambil per kilo lah untuk cara belinya itu saya ambil beli lah tapi itu juga saya beli saya lihat dari grade gitu itu juga saya ambil rata karena dari grade kalau sekarang berapa dari saya ambil rata kalau untuk harga sekarang kita lihat pasar sekarang kalau untuk harga sekarang kita lihat pasar sekarang harga remenya pasar ikannya harga jual pasar per kilo saya beli di lapangan per kilo berapa sekarang grade lokal per kilo saya beli di lapangan 25 grade lokal itu harganya satu asupnya 5 satu reject satu asupnya ketara pada yang kita beralih ke Jawa Tengah. Bupati Demak Esti Anah kita beralih ke Jawa Tengah. Bupati Demak Esti Anah berziarah ke makam Raden pada Jumat 5 November kemarin. Hanya sendiri nomor 1 di Kota November kemarin juga ditemani jajaran Forkopimda dan perangkat daerah di Kabupaten juga ditemani jajaran Forkopimda dan perangkat daerah di Kabupaten Demak. Ada Reza Gustaf yang kini disampaikan rekan jurnalis sama kami. Halo rekan Reza Gustaf yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Reza, kunjungan Bupati Demak tersebut saat ini apakah hanya berziarah saja atau bagaimana tersebut saat ini apakah hanya berziarah saja atau bagaimana adakah kegiatan lainnya? Sebenarnya tujuan utamanya untuk kunjungan untuk berziarah sendiri. Sebenarnya tujuan utamanya memang itu untuk berziarah.
tidak hanya pada hari Sunan Kalijaga ketika di Langu, tapi juga di hanya tujuannya untuk Sunan Kalijaga ketika di Langu, tapi juga di Masjid Demak. Tujuannya untuk khususnya Raja Demak makam-makam raja lain berjarah juga, khususnya Raja Demak sempat menemui itu sepuh lain berjarah juga di makam sendiri sempat Kalijaga atau ahli warisnya berbincang-bincang makam dan Kalijaga atau ahli warisnya berbincang-bincang juga menyempatkan diri berdiskusi dengan pedagang dan warga juga menyempatkan diri berdiskusi dengan pedagang dan warganya sambil memantau kondisi lapangan sana ya. Kemungkinan tampaknya sambil memantau kondisi lapangan di sana ya. Destinasi wisata religi karena makam terkait Kalijaga di tempat. Destinasi wisata religi Agung itu termasuk salah satu destinasi wisata religi dan Masjid Agung itu termasuk salah satu berkaitan destinasi dengan wisata pariwisata religi di Gitu, Demak ini, ya. bagaimana Bupati Berkaitan dengan sendiri melihat atau pariwisata menyoroti hal religi di tersebut? Demak Ini, bagaimana Bupati sendiri melihat atau Bupati menyoroti Demak hal tersebut? sendiri mengatakan bahwa tentunya pihaknya kembali melakukan sendiri perlahan akan mengatakan bahwa pastinya pihaknya kembali melakukan dan tujuannya untuk memulihkan lahan pariwisata di wilayah tentunya. Dan tujuannya untuk memulihkan sektor pariwisata di wilayah negara atau warga Demak maupun luar berpendapat juga bahwa suasana riuh dan negara atau warga Demak maupun luar ini artinya para warga yang saling riuh dan harus melakukan aktivitas dalam hal ini artinya para warga yang saling bertemu serta melakukan aktivitas seperti sebelum masa pandemi COVID-19 serta Rekan Reza, PPKM. saat ini ada di Begitu, level berapa PPKM di Reza, Demak ditetapkan saat ini dan bagaimana juga perubahan ada di akan level kebijakan berapa pariwisata PPKM di religi Demak di ditetapkan dan bagaimana juga perubahan akan kebijakan pariwisata religi di Demak? Berdasarkan pembagian level assessment COVID-19 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, pembagian level assessment sesuai COVID-19 nomor 5 tahun Kota di Jawa Tengah, Kabupaten Demak sesuai Mendagri nomor 5 tahun 2021, Kabupaten Demak ini ditetapkan ada 3 kota lainnya yang level sama-sama level 1 yakni Kota Tegal, 3 kota lainnya Kota Magelang sama-sama level 1 yakni Kota Tegal merupakan satu-satunya Kota Magelang di Jawa Tengah yang jadi level 1 merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang status level 1. Bupati sendiri sebenarnya menyampaikan bahwa warga harus menjalankan protokol kesehatan. Sendiri sebenarnya menyampaikan bahwa warga harus menjalankan protokol kebijakan pariwisata dan kebijakan kembali lagi ya masih kebijakan pariwisata ia berpendapat kembali lagi ya harap ditaati perlahan ia berpendapat berharap kondisi bahwa sektor pariwisata Demak dan melakukan kondisi inovasi lagi pariwisata dan melakukan inovasi lagi atau wisatawan itu dia mendatangkan Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan langsung dari Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan langsung dari Demak. Selamat kembali bertugas. Seniman kontemporer Indonesia Gusman Heriadi menggelar seniman kontemporer Indonesia Gusman Heriadi menggelar pameran tunggalnya yang pameran kali ini menampilkan karya-karya terbaik yang dibuat oleh seniman asal ini menampilkan karya-karya terbaik yang dibuat oleh seniman asal kreatif Minang itu dalam rentang 25 tahun proses kreatif. Mohon maaf Tribuner terjadi sedikit kendala, kita menuju ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Terjadi sedikit kendala, Komisi kita 1 menuju DPR ke Republik informasi Indonesia selanjutnya terlebih dahulu. Jenderal Komisi Andika 1 DPR Republik menjadi Indonesia Panglima akhirnya TNI menggantikan menyetujui Marsikal Jenderal Hadi Andika Cahyanto menjadi Hal itu Panglima disampaikan oleh TNI Ketua menggantikan Komisi 1 Marsikal Hadi Cahyanto seusai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper seusai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper yang digelar Hairul Umam, jurnalis Tribun News
News selengkapnya akan disampaikan bergabung bersama kami. Halo rekan jurnalis Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Halo rekan, berdasarkan pantauan Anda di lokasi fit and proper Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ini, bagaimana hasil lengkapnya yang dibacakan sebagai calon Panglima TNI ini DPR RI? Hasil lengkapnya yang baik, terima kasih rekan Dea. Dapat dilaporkan bahwa tadi sekitar pukul 13 terima kasih rekan Dea. Dapat dilaporkan bahwa DPR sekitar pukul 13 menyelesaikan proses barat Komisi 1 DPR RI Jenderal menyelesaikan proses dalam konferensi Jenderal ada awak media. Dalam hasil ada dua kesimpulan dari rapat internal Komisi DPR RI, ada dua kesimpulan dari proses rapat internal Komisi ini, yaitu yang pertama Mutia Ketua Komisi 1 DPR RI ini, yaitu yang pertama mengatakan bahwa Komisi 1 DPR RI menyetujui pemberhentian, mengatakan bahwa Panglima TNI saat ini menyetujui pemberhentian Yanto sebagai Panglima TNI saat ini, yaitu Komisi 1 DPR RI ini. Yang kedua, pengangkatan Komisi 1 DPR RI Jenderal Andika menyetujui pengangkatan sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Yanto. Begitu sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsikal TNI Andika Yanto. Dari Jenderal Andika Perkasa, selesai dirinya disetujui menjadi Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa. Ya, tadi ditemui usai dirinya terpilih. Tadi ditemui usai dirinya Jenderal Andika Perkasa jadi mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR RI yang Andika Perkasa telah menyetujui dirinya menjadi Panglima TNI yang menggantikan Marsikal Andika Yanto. Telah menyetujui dirinya disinggung mengenai program kerja Andika hari pertama saat disinggung mengenai program kerja Andika Perkasa pertamanya menjawab bahwa dia Andika Perkasa TNI ini dalam tugas menjawab bahwa dia akan membuat TNI ini peraturan dalam tugas-tugas yang berlaku pemerintah. Kemudian juga dia memastikan bahwa perundang-undangan yang selama ini dibangun antara kemudian juga dia memastikan bahwa dilanjutkan sinergitas yang selama ini dibangun antara TNI dan Polri akan terus dilanjutkan di era kepemimpinannya. Begitu dia. Selesai Komisi 1 DPR ini menyetujui Jenderal Andika menjadi Panglima TNI 1 DPR ini menyetujui. Ya baik, dia tadi Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa dia tadi setelah rapat internal tadi Mutia Hafid mengatakan dokumen dan hasil rapat internal tadi seluruh dokumen dan hasil laporan ini akan ditandatangani oleh pimpinan proses 1 dan kemudian akan kalau ini akan ditandatangani oleh pimpinan proses 1 dan kemudian akan disampaikan setelahnya kemudian ke pimpinan DPR akan dibawa ke rapat paripurnanya kemudian persetujuan akan dibawa ke rapat paripurna untuk dan kemungkinan rapat paripurna dalam ini rapat paripurna terdekat akan digelar pada rapat paripurna hari Senin ini rapat paripurna demikian terdekat akan digelar pada hari Senin lusa. Rekan Umam juga sudah mendapatkan keterangan dari calon Panglima TNI juga sudah Jenderal Andika Perkasa dari calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara. Sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara mengejar yang berbeda. Apa yang harus kita selesaikan, pasti misalnya mengejar apa yang harus itu adalah selesaikan. Vision statement saya, Ibu. Benar Bapak-Bapak sekalian. Itu adalah vision statement saya. Mission statement saya tidak ingin keluar dari. Kemudian kalau mission statement nomor 34 saya tidak ingin keluar dari yang secara umum Undang-Undang nomor 34 ada 3 tentang TNI kedaulatan yang secara umum negara ada 3 mempertahankan menegakkan Tuhan wilayah KRI negara kemudian berdasarkan Pancasila UUD 45 dan KRI melindungi segenap bangsa berdasarkan Pancasila UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tapi memang kami punya fokus Ibu Bapak sekalian, tapi memang kami punya fokus sebetulnya 15 tugas, yaitu satu dari atau sebetulnya 15 tugas perang dan operasi militer selain perang atau operasi kami ada beberapa fokus untuk perang dan operasi militer selain perang. Yang pertama kami ada beberapa fokus dan yang terpenting bagi saya adalah yang pertama bagaimana kita yang terpenting bagi saya adalah TNI ini dengan bagaimana kita itu melaksanakan tugas TNI mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada lebih mengembalikan kepada tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam implementasinya yang saya melihat detailnya masih banyak implementasinya yang dan itu yang menjadi prioritas pertama saya kelemahan-kelemahan bagaimana dan itu yang menjadi prioritas mengembalikan bagaimana tugas-tugas yang kita lakukan mengembalikan dengan tugas-tugas benar yang kita lakukan pada peraturan perundangan dengan
benar-benar Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seniman kontemporer Indonesia Gusman Heriadi menggelar pameran seniman kontemporer Indonesia dalam karir berkeseniannya. Pameran kali ini menampilkan karya-karya terbaik yang dibuat oleh seniman asal ranah Minang itu karya-karya terbaik yang dibuat oleh seniman asal ranah Minang itu dalam rentan 25 lengkapnya akan disampaikan rekan Almurfi Sofian. Jurnalis dari Tribun Jogja yang sampaikan rekan Almurfi Sofian. Jurnalis dari Tribun Jogja yang kini rekan Sofian informasi lengkapnya. Halo rekan Sofian, kapan pameran tunggal seniman Gusman Heriadi ini dilaksanakan dan pameran tunggal seniman dalam pameran Heriadi ini dilaksanakan dan apa tema yang diangkat dalam pameran kali ini? Pameran tunggal dari seniman kontemporer Indonesia, pameran tunggal Heriadi yang bertajuk seniman kontemporer Indonesia akan dibuka pada Minggu 7 November 2021 akan dibuka pada Minggu hingga 30 November 2021 dan akan berlangsung hingga 30 November. Lokasi pameran sendiri akan digelar di Jogja Galeri yang berada di kawasan Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Ini merupakan pameran tunggal ke-10 yang dibuat oleh seniman tunggal ranah Minang yang dalam prosesnya dibuat oleh seniman asal ranah Minang tersebut. Sofian, apa saja bentuk karya yang dan juga berapa banyak? Sofian, apa saja bentuk karya yang dan juga berapa banyak yang akan dipamerkan oleh Gusman Heriadi untuk pamerannya kali ini? Gusman Heriadi akan menampilkan karya-karya terbaik yang dia buat. Heriadi akan menampilkan karya-karya terbaik yang dia buat. Proses kreatifnya selama perjalanannya 5 tahun. Proses kreatif perjalanannya berulang kembali pameran tunggal menampilkan 100 atau mengulang kembali karya dari jebolan 150 potong karya itu dari karya-karya Gusman seni berdiri dari sketsa, drawing, karya-karya karya terdiri dari sketsa. Gusman juga menunjukkan hingga kekayaan teknik dan keberagaman Gusman juga menunjukkan kekayaan teknik dan keberagaman tema yang dikaryakan pada pameran. Demikian ya. Sofian, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah benar Gusman ini Sofian juga mengundang 80 penulis yang Anda dapatkan, apakah karya-karyanya pada pameran juga mengundang 80 penulis untuk merespons karya-karyanya pada pameran kali ini? Bacaan dan tafsir atas karya-karyanya, Gusman mengundang bacaan dan tafsir atas karya-karyanya. Gusman mengundang 8 penulis dan merespon karya-karyanya. Mereka adalah A.A. Nurjaman merespon karya-karyanya. Seni rupa mereka adalah A.A. Nurjaman, Tanto, kurator dan seni rupa, dosen seni rupa ISTI Yogyakarta, kurator dan putra, dosen seni rupa ISTI Yogyakarta, Yayan Marjan, seorang jurnalis, Wendri Wanhar, Yayan Marjan dan jurnalis, kemudian Wendri Wanhar, sejarawan, dan jurnalis, kemudian Rajana Purwadamenan, serta etnomusikolog Sofiardi Bahyu Rajana penulis dan jurnalis yang tak lain Sofiardi Bahyu JB, penulis dan jurnalis yang tak lain. Tajuk belum selesai sengaja dipilihnya sebagai penanda pergumulan. Tajuk belum selesai sengaja dipilihnya sebagai penanda pergumulan proses kreatifnya yang kurang batas tema atau eksplorasi dan cerita. Demikian yang batas tema. Baik, terima kasih rekan Almurfi Sofian, jurnalis Tribun Jogja. Baik, terima kasih rekan Almurfi Sofian, jurnalis Tribun Jogja untuk informasi yang Anda laporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Dan lantaran masih di tengah perjumpaan kita dalam live update hari ini, dan lantaran masih di tengah selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saya mewakili kru yang bertugas pamit. Seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.